Hai Sobat Smekfar, kembali lagi di Farmapod, podcastnya RS Surga Farmasi Surabaya. Berbagi seputar cerita inspiratif, wawasan dunia kefarmasian bersama saya Fania sebagai host yang akan menemani kalian di episode kali ini. Hari ini, kita kedatangan salah satu tamu pentingnya Smekfar, yaitu adalah salah satu panitia dari acara tahunannya Smekfar, yaitu adalah Fairvision tahun 2025. Boleh dong Kak, kita kenalan dulu, sekaligus kenalan jabatannya apa sih di event kali ini? Mulai dari saya dulu. Iya, mulai dari yang kalian dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziva, sebagai Rahim Wibowo. Saya sebagai ketua pelaksana di acara Fairvision 2025. Oke, next. Halo semuanya, nama aku Resa Pramaka Aulia. Jabatan saya sebagai Wakil Ketua Fairvision 2025. Kalau saya sendiri, saya Nita Wahyuningsi. Di sini jabatannya sebagai Sekretaris 2. Ini aku sudah bertemu orang keren ya. Oke, langsung aja kita masuk di obrolan kita yang pertama nih, kayak yang paling mendasar dulu deh. Nah, di Fairvision 2025 ini temanya apa sih dan apa yang bikin beda dibanding Fairvision tahun-tahun sebelumnya? Mungkin bisa dijawab sama ketua pelaksananya. Boleh. Kalau tema sendiri itu Exploring Innovation through Wonderland. Kalau beda sendiri itu kalau tahun kemarin kan tanpa lomba. Kalau kita itu pakai lomba tahun kemarin gitu. Jadi kita mengundang anak SMP ke SMK Farmasi sekaligus mengenalkan kalau farmasi ini tuh gak hanya untuk dunia kesehatan aja. Berarti beneran innovation Kali ini ya. Berarti beneran inovasi ya Kak? Iya. Oke. Persiapannya tuh untuk membentuk sebuah acara besar ini berapa lama? Dari mulai awal muncul ide sampai hari pelaksanaannya? Mungkin kalau aku pribadi baru gabungnya itu agak terlambat ya. Tapi kalau seingat saya waktu itu persiapannya dari bulan Oktober kalau tidak salah ya. Di Oktober awal itu sudah mulai dibentuk panitia inti, terus dirancang kegiatannya mau temanya apa, terus juga mau dibawa kemana arahnya, dan kebetulan itu berbeda dari tahun lalu adalah lombanya, jadi lebih mendasarnya tujuan kegiatannya itu di anak-anak SMP. Jadi tahun ini tuh lebih menggandeng ya, karena kita melibatkan pihak luar gitu kan. Nah, pas menggandeng itu kan pastinya nggak semua orang itu kan satu kepala ya, nggak sama kita ya kan. Pasti ada pengalaman pahit yang nggak kers gitu loh, nggak menyatu lah ya kan, kepala orang-orang tuh pasti beda-beda. Nah, gimana caranya kakak itu jaga semangatnya mereka atau biar mereka tuh sejalan sama acara ini gitu loh, gimana? Kan apalagi setiap divisi sama si itu kan pasti punya ketua yang beda-beda kan, setiap divisi kan. Nah, itu gimana tuh caranya koordinasi gitu? Ya kalau pribadi kan kayak itu kan setiap kepala itu kan beda-beda. Pastinya kita semua itu hanya tinggal mengontrol aja. Apalagi kan ada guru yang sudah mendampingi begitu. Jadi kalau kita tuh hanya menerima keluh kesahnya mereka aja, tinggal membantunya aja gitu. Tinggal mendorong semangatnya mereka lagi. Sebenarnya susah sih. Kayaknya 101 kepala kan kompas saya. Gitu kalau sama anak itu berarti 102 total. Ya pokok 102 total kepala dengan banyak sekali salam kayak gitu kan agak susah ya kan kayak gitu ya. Ya mungkin gitu sih, kalau intinya gak ego aja, egonya gitu. Karena ego itu merusak segalanya. Ya betul. 102 orang lancar ya? Alhamdulillah. Oh yeah. Hapus dulu buat panitianya dong. Selama kegiatan itu tuh, nah aku tuh pengen tahu nih Kak, satu kendala yang paling mendadak banget pas hari H dan gimana cara menyelesaikannya, karena masalah di hari H itu kayak pusing kan. Sebenarnya tuh waktu itu H-1 ya. Itu kita sempat salah cetak mock-up-nya, itu paling kronik di situ sih. Mock-up apa itu Kak? Mock-up pemenang lomba untuk Labirin sama Mobile Legends itu kita salah cetak dan kita harus cetak lagi ulang, itu nunggu lama banget di situ. Sebenarnya udah selesai semua, tinggal mock-up itu aja. Tapi akhirnya selesainya gimana tuh? Selesainya besoknya sih. Terus habis itu mock-upnya jadi diserahkan ke panitia, ke pesertanya? Mungkin kalau dari cetakan ya, mungkin kan tadi ditanyakannya H1-nya tuh. Kalau H1-nya pribadi itu mungkin karena baru pertama kalinya kita ada perlombaan, jadi untuk panitia yang menghandle yang bagian lomba, bagian di panggung itu agak ada si koornya, jadi dia tuh mondar-mandir mungkin karena
karena perbedaan waktunya, tempat-tempatnya, Agak chaos iya, ya. chaosnya di Agak situ chaos. karena satu pimpinannya ini harus berpindah-pindah tempat. Gitu. Mungkin kalau hariannya di situ ya. Tapi kalau dibilang tadi percetakan, Hamin satu tuh memang sangat-sangat chaosnya percetakan. Karena yang pertama dari tim, mungkin dari apa ini namanya, tempat-tempat dari souvenir itu datangnya mendadak. Jadi kita belum tahu tuh berapa banyak stiker yang harus dicetak, berapa ukuran dari stiker tersebut. Jadi Hamin satu itu kebetulan saya pribadi yang bolak-balik untuk cetakan, agak banyak banget file yang harus dicetakkan Hamin satu itu juga. Padahal ditambah lagi waktu itu kita mau mencetak ternyata percetakannya lagi error. Nah itu jam 12 malam. Waktu itu kalau boleh cerita sedikit, saya masih berusaha hubungin itu pihak cetakannya, dan masih error sampai jam 12 malam tuh karena masih belum bisa. Akhirnya saya mungkin coba komunikasi ya sama teman-teman itu di grup dan memutuskan untuk besok paginya saya harus ke sana. Dan ternyata perlu banyak waktu ya untuk mengumpulkan banyak file-file dari cetakan-cetakan tersebut sih. Itu sih yang mungkin kendalanya di situ ya, karena barangnya baru datang, terus cetakannya masih belum jadi, Hamin satu harus kejar-kejaran selesai, dan masih banyak cetakan yang belum jadi. Tapi teman-teman juga bantu ini nggak, apa ngumpulin atau bantu kesananya juga gitu? Saya dibantu banget, karena teman-teman yang mungkin joblistnya udah kelar itu pada merangkul. Terus saya juga ngajak teman-teman saya untuk pergi ke sana, apalagi kan tempatnya jauh, jadi masih oke lah, kita masih bisa tuh. Pentingnya kerja sama tim, bener ya? Next, dari semua rangkaian lomba, mulai dari pameran, workshop, bazar. Nah, menurut kakak-kakak panitia, mana yang paling sukses dan paling ramai kalau kakak amati? Menurut saya sih Mobile Legend ya. Oh, lombanya ya? Iya. Seru banget lomba itu. Soalnya kan juga pasti ya baru gak sih kan, kayak apa kolerasinya farmasi ke Mobile Legend, nah ya kan pasti gitu toh. Tapi alhamdulillah minatnya banyak ya dari adik-adik SMP juga. Terus yang paling bikin saya mengesankan itu adalah pamerannya, karena saat tahun ini Founder Vision 2025 itu tim dekornya tuh sangat keren menurut saya, karena semua yang pameran dihias mulai dari temanya dan lain sebagainya, bahkan panggungnya sendiri itu menyatu gitu ya, benar-benar yang gitu ada yang ada di dalam pikiran Wonderland itu kayak gitu. Berarti bentuknya kayak labirin gitu. Iya, Oh, benar-benar. aku juga suka dia sih, kayak bagus-bagus. Keren. Iya keren, mulai dari penataan dekorasi sampai apa yang ditaruh terus isinya berbobot semua. Iya. Oke. Nah, selama proses persiapan sampai hari H, ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan? Entah itu lucu, sedih atau apapun yang paling diingat. Asal masing-masing deh, boleh. Dari sebelah kanan. Kalau momen berkesan itu ya waktu itu sih kan sempat ada chaos ketika rapat. Itu kan sudah hal biasa ya untuk organisasi, tapi ya alhamdulillah udah baik-baik aja dengan orangnya. Terus udah sih. Kalau momen paling berkesan itu ya kita harus membagi waktu antara organisasi Vision sama sekolah-sekolah kita, apalagi kita kan kelas 12. Nah waktu itu kan TKA berhubungan sama TKA. Nah itu ribet banget gitu, apalagi 3 bulan persiapan TKA, belum lagi sama Vision. Oh, TWPKL juga kan? Iya, Pecah kepala aku. Oke, tapi akhirnya kamu suka kan sama yang ribet itu yang chaos? Enggak, oke. aman dong. Menurut saya hal yang paling berkesan selama konflik itu waktu kita menyiapkan Hamin 2 atau Hamin 1 sebelum acara. Itu kan kita pulang sampai malam-malam gitu ya. Itu sangat amat berkesan buat saya. Berkesan. Kan kita mungkin Ya, kalau aku mungkin agak berbeda ya, karena sekretaris sebelumnya belum pernah merasakan apa itu sekretaris. Saat ini dikasih kesempatan lah untuk bisa mencari pengalaman menjadi sekretaris di Founder Vision 2025. Jadi agak kaget, agak merasa sedikit kurang bekerja, karena saya pribadi kan bekerjanya di balik layar tuh. Jadi ternyata banyak banget kalau tugasnya sekretaris itu buat dokumen-dokumen yang sekiranya nggak bisa dilihat tuh sama
teman-teman yang lainnya. Nah, waktu job desk saya alhamdulillah selesai, akhirnya saya coba tuh eksplor ke teman-teman yang lain dari si dekor, si pameran dan lain sebagainya. Sangat amazing banget karena melihat Kerja sama iya, timnya. kerja sama timnya, terus hasil-hasil dekorannya itu sangat ngerasa Terharu. "Wah, ini nggak kerja nih kayaknya gitu, karena nggak tahu di lapangan itu kayak gimana. Itu sih yang bikin berkesan. Terus tambah lagi waktu itu alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa mengisi acara di panggungnya Fanner. Nah itu Oh, yang iya, paling iya, iya. berharga karena pertama kalinya bisa nyanyi didampingi sama band-band ada teman-teman adik-adik kelas. Karena di depan berkesan. Iya, itu sangat berkesan. Oke. Coba aku tepuk tangan dulu dong. Ada bandnya loh ini. Baru ini. Nah, apa yang kalian rasain pas melihat antusiasmenya para pengunjung? Dia terharu ya, betul. Satu kata deh, satu kata. Oh iya. Oh, satu Gak apa, satu kata. Keren. Senang sih pastinya. Terharu. Oke, tepuk tangan lagi dong. Nah, ada nggak kak pesan buat adik kelas nih yang bakal next jadi panitia Fairvision 2025? Ya, semoga adik kelas ini makin antusias Ya, dalam acara Fundraiser, terus sedikit turunin egonya. Oke, siap. Jangan terlalu menyinggung ego karena pastinya kita kan punya pikiran yang pasti beda-beda, ya. Jadi kita harus bisa merangkul satu sama lain dan bisa kerjasama satu sama lain, gitu. Oke, boleh kak satu pesan? Semoga depannya sih Fundraiser-nya itu bisa menarik banyak orang lagi yang lebih banyak dari Kalau saya pribadi, semoga adik-adik kelas tetap antusias, tetap semangat, terus juga kita alhamdulillahnya dari kakak-kakak kelas ini bakal setidaknya memberikan histori tentang perancangan bagaimana itu Fundraiser. Jadi semoga nanti dokumen-dokumen yang nantinya kita kumpulkan dari Fundraiser 2025 itu bisa membantu adik-adik kelasnya untuk mempermudah Fundraiser-nya. Jadi prepare-nya itu lebih matang lagi. Berarti tahun 2026 harus Lebih lebih matang. sukses ya, Betul. lebih bagus ya kan, karena nggak iri kan kak, bangga kan pasti. Iya, dong. karena kita udah nyiapin apa aja ya dokumen-dokumen penting. Tinggal kalian ganti-ganti, semoga itu bisa lebih mempermudah karena awalnya saya pribadi juga dan teman saya sekretaris pertama itu juga bingung ini gimana dokumennya, tapi alhamdulillah terbantu dengan semua warga sekolah, khususnya guru-guru juga ngebantu gimana itu dokumennya. Jadi tinggal kita persiapkanlah nanti untuk adik-adik kelas ini bisa lebih mempermudah gitu. Oke, pesan yang cukup sangat menarik ya, karena pesan ini juga adalah salah satu penutup kita bertemu hari ini. Karena semuanya harus ditutup dengan yang manis-manis, benar. Oke, aku mau ucapin terima kasih sama Kak Zivan, Kak Resa, dan juga Kak Dita yang udah meluangkan waktunya untuk datang di Farmapod ini. Aku Fania sebagai host yang menemani kalian di episode kali ini, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye!